Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, selamat datang di channel baru admin nih. Jadi admin bakalan lanjutin manhwa Maid Demon atau manhwa dari Lejaha cuy. Dan karena di sini chapternya memang cuman sedikit, jadi admin bahas di channel baru karena ya cuman nggak sampai 10 menitan kayaknya cuy. Tapi sebelum lanjut ada link traktiran kopi di kolom deskripsi. Dan juga untuk yang mau nonton dari part satunya yang full 4 jam, langsung aja cek link di kolom deskripsi. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal cerita, Shin menceritakan Kwangsung. Kwangsung merupakan salah satu ahli bela diri terkuat yang pernah kutemui. Tak seperti orang yang memiliki kekuatan, dia tak tertarik pada uang dan kekuasaan. Kwangsung membawa aku dari desa ke kota untuk merasakan tinggal di perkotaan. Selama perjalanan tersebut, Kwangsung membunuh banyak bandit dan rampok yang mencoba untuk menyerang kami. Kwangsung sangat kuat. Aku rasa dia bisa menghabiskan setengah pasukan kekaisaran seorang diri. Saat itu dia memaksa untuk membawaku, namun aku tak pernah menganggapnya sebagai masterku. Namun dia selalu menganggapku sebagai muridnya. Kalau dipikir lagi saat itu, dia mungkin pantas disebut sebagai masterku. Shin lalu memperlihatkan Kwangsung yang akan memberikan tongkatnya pada Lejaha. Melihat itu Lejaha berkata, "Kenapa kau memberikan tongkat ini padaku?" "Aku tak membutuhkannya lagi," ucap Kwangsung. Mendengar itu Lejaha berkata, "Aku bukanlah seorang biksu, aku tak perlu benda seperti ini. Kalau kau ingin memberikannya padaku, kenapa kau melepaskan ujungnya?" Mendengar itu Kwangsung menjawab lagi, "Kau adalah orang kejam dan bengis yang belum mampu mengendalikan amarahmu. Karena itu aku mencabut bagian yang tajamnya. Jangan khawatir, tongkatnya saja sudah sangat kuat. Senjata ini adalah senjata istimewa yang takkan pernah hancur selama semangatmu masih belum hancur." Apa kau yakin takkan hancur?" ucap Lejaha. "Kalau semangatmu hancur, kau akan mati. Jadi jangan khawatirkan hal itu," ucap Kwangsung. Mendengar itu Lejaha tampak bingung. "Apa maksudmu?" "Seperti yang kujelaskan barusan." Lalu setelah itu terlihat Lejaha yang mengambil tongkat tersebut dan Lejaha berkata pada Kwangsung, "Setelah ini kau mau pergi kemana?" Kwangsung pun berkata, "Aku harus segera kembali." "Kau ingin pergi begitu saja?" ucap Lejaha dengan tatapan datarnya. "Ada tempat yang harus kukunjungi. Perjalananku adalah perjalanan pulang pergi. Sekarang karena aku sudah mendapatkan banyak hal dalam perjalanan ini, saatnya aku kembali," ucap Kwangsung. Mendengar itu Lejaha berkata, "Bagaimana kalau tak punya tempat untuk kembali seperti diriku?" "Apa maksudmu kau tak punya tempat untuk kembali?" ucap Kwangsung. Seketika Kwangsung memegang kepala Lejaha dan Kwangsung berkata dengan aura mengerikan, "Datanglah dan cari aku sendiri yang akan membotakkan kepala jelekmu ini. Kau tak suka itu kan? Ingatlah, jangan sampai mati karena ucapanmu sendiri. Mulutmu adalah harimaumu, dan saat kau merasa kesusahan, carilah aku." Setelah itu terlihat Kwangsung yang pergi meninggalkan Lejaha. "Aku pergi, bajingan bodoh." Melihat semua itu, Lejaha hanya bisa terdiam dan menunduk. Setelah itu hanya tersisa Lejaha seorang diri di tempat ini yang sedang memegang tongkat. Shin lalu memperlihatkan Lejaha yang melanjutkan perjalanannya membawa tongkat pemberian dari Kwangsung. Akan tetapi tiba-tiba Shin berpindah, terlihat Lejaha yang telah terbangun di bawah pohon. Ternyata semua itu adalah mimpi Lejaha yang mengingat masa lalunya. Setelah itu Shin berpindah, terlihat Sungtai yang sedang dilatih ilmu bela diri berpedang. Sedangkan Lejaha sedang melakukan kultivasi di bawah pohon dan diperhatikan oleh kedua rekannya. Di hari berikutnya Lejaha pun melakukan kultivasi dan dilihat oleh beberapa bawahannya. Shin berpindah, terlihat Lejaha yang berkultivasi di kamarnya. Shin lalu memperlihatkan Sungtai yang terus berlatih tak peduli cuaca apapun yang sedang melanda. Para prajurit sekte pun terus berlatih dengan giat. Dan diperlihatkan lagi Lejaha yang sedang berkultivasi di bawah pohon.
Beberapa waktu kemudian diperlihatkan Lejaha yang telah berhasil menyelesaikan kultivasinya. Setelah itu terlihat Lejaha yang telah sadar dan Lejaha berpikir, aku berhasil menguasai Fire Chicken sepenuhnya serta berhasil menyelesaikan sirkulasi penuh Victing Chicken. Lalu terlihat seluruh prajurit sekte yang sedang dilatih dengan sangat keras. Tiba-tiba Lejaha datang dan membuat para prajurit sangat terkejut. Melihat itu Lejaha berkata pada semuanya, jangan hiraukan aku, lanjutkanlah latihan kalian. Mendengar itu seluruh prajurit melanjutkan latihan mereka dan terlihat Lejaha yang ikut serta dalam latihan ini. Setelah itu scene berpindah, terlihat Lejaha yang sedang duduk di bawah pohon dengan sangat tenang. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, Master, sekarang tepat 108 hari sejak saat itu. Benarkah, ucap Lejaha yang tiba-tiba terbangun. Dan ternyata dia merupakan Sung Tae dengan penampilan barunya setelah menjalani latihan yang cukup keras. Melihat Sung Tae, Lejaha berkata, apa kau merasa lebih kuat sekarang? Ya, aku merasa jauh lebih kuat daripada diriku 108 hari yang lalu, ucap Sung Tae. Akan tetapi setelah itu Lejaha bertanya, Sung Tae, bagaimana rasanya sekarang menjadi seorang ahli bela diri di Kangho? Tidak buruk juga, ucap Sung Tae. Setelah itu Lejaha berkata, kalau kau tak keluar dari pavilion tersebut dan menghabiskan waktumu bersantai, kau takkan mati semudah itu, karena kau tak terlibat dalam bahaya. Namun sekarang karena kau telah mempelajari teknik bela diri, akan semakin sulit bagimu untuk selamat. Begitulah Kangho yang ku tahu, ucap Lejaha. Mendengar itu semuanya hanya terdiam. Akan tetapi Sung Tae lalu berkata, aku baru saja memulai semua ini dan aku takkan menyesalinya. Aku tak tahu perasaan itu, perasaan saat kau menyadari kalau dirimu bertambah kuat setiap harinya. Aku menyukainya. Mendengar itu Lejaha tersenyum sembari berpikir, begitulah pola pikir orang kuat dan orang yang akan menjadi semakin kuat. Kebanyakan orang seperti itu takkan menyesali hidupnya kecuali saat pedang telah menancap di jantungnya, karena mereka telah jatuh pada daya tarik yang hebat dan gila saat menjadi jauh lebih kuat. Setelah itu Lejaha berkata, kerja bagus Hwaeyeon Cheong karena telah melatih Sung Tae dengan seluruh kemampuanmu. Terima kasih Master, ucap Hwaeyeon Cheong. Akan tetapi kelanjutan dari chapter ini telah selesai di sini cuy, dan juga admin ingin memberitahukan pengumuman dari penulis chapter atau penulis chapter di situs ini. Dia berkata, halo, saya adalah artis dari Return of Crazy Demon. Aku merasa sangat senang bisa membagikan kisah ini bersama kalian semua sampai tak menyadari kalau kesehatanku sendiri memburuk karenanya. Karena hal itu, aku membutuhkan waktu untuk memulihkan kesehatanku kembali. Aku sangat ingin kita tertawa, menangis, dan bergembira bersama dalam perjalanan Lejaha ini. Karena itu, aku akan sebisa mungkin untuk memulihkan kesehatanku untuk kalian semua. Terima kasih banyak karena selalu menantikan karyaku dan selalu mendukungku. Aku akan kembali lagi dengan cerita dan gambar yang lebih baik. Maaf dan terima kasih. Oke, itulah pesan dari si pembuat situs atau komik ini. Mari kita doakan bersama-sama semoga admin pemilik situs ini cepat sembuh dan segera untuk mengupload atau mengupdate manhwa atau manga terbaru dari komik Matt Damon ini sih. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.